nasional, ayo mondok pesantren. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Allah wal kafi rabbuna
الكافي فسدنا الكافي وجدنا الكافي Tunggu di meja, pena di tangan. Belajar agama tuntunan zaman. Selamat datang para santri-santriwati sekalian di Babul Zannah, raihlah kemuliaan. Pilih batik itu kan baru, batiknya bagus, harganya murah. Di pondok pesantren semangat baru, ilmu agama jadi buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, terutama nikmat iman Islam serta kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bertatapan muka di pondok pesantren yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada ruh junjungan Allah, penutup para nabi dan pemimpin para rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.
Yang kami hormati Ketua Yayasan Babul Jannah Shalihin Ayahanda Haji Sutriyono AMD dan Ibunda Haja Asniwati, rahmat dan karunia-Nya kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Babul Jannah Abuya Haji Partahian Pakpahan LCMPD. Semoga Allah merahmati beserta keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala SMP IT Babul Jannah dan SMA IT Babul Jannah dan Ketua Serama Pondok Pesantren Babul Jannah. Yang kami muliakan para ustaz dan ustazah, umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin, tamu undangan beserta seluruh wali santri yang telah hadir dalam momentum yang istimewa ini pada acara silaturahmi serah terima santri baru Pondok Pesantren Modern Babul Jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang acara, izinkan untuk membawakan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Dimas Paryoga. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan. Kata-kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Babul Jannah kepada Ayahanda Haji Sutriyono AMD, kami persilahkan.
Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Batu Jannah, Buya Kataya Papahat, alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau sehat selalu. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Yayasan Batu Jannah As-Sholihin. Yang saya hormati Ustadz Kepala Asrama Pesantren Batu Jannah, Ustadz Farul, Ustadz dan Ustazah pengajar di Pondok Pesantren Batu Jannah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Batu Jannah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, orang tua wali murid yang tidak bisa satukan satu persatu, anak-anak santriwan dan santriwati yang soleh dan soleha, pemimpin masa depan yang menjadi kebanggaan orang tua. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan suatu nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Batu Jannah ini dalam acara silaturahmi serah terima santri baru Pondok Pesantren Batu Jannah. Selawat dan salam tak lupa pula marilah kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Semoga kita selamat di akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang kami hormati, ahlan wa salam. Selamat datang di Pondok Pesantren Batu Jannah. Telah menempuh perjalanan dari rumah masing-masing, baik naik mobil, jalan kaki, untuk meluangkan waktunya, meluangkan hartanya dan tenaga untuk mengantarkan putra putrinya yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Batu Jannah ini. Semoga Allah senantiasa menjaga para wali santri sekalian dan memberikan keluarga dan harta bapak ibu itu semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Pondok Pesantren Batu Jannah adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang unggul dalam bidang akademik, agama dan akhlak. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan berwawasan nilai agama Islam dan moral, serta mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berakhlak mulia. Kami berharap para santri baru dapat memanfaatkan waktu belajar di Pondok Pesantren Batu Jannah ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah persahabatan yang baik, hormatilah guru, dan taatilah
taatilah peraturan yang berlaku. Tutuplah ilmu dengan sungguh-sungguh, kembangkan potensi diri, dan jadilah generasi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kepada orang tua wali santri, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon doa, restu dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebetulnya kami dari yayasan untuk persiapan masuk pondok ini sangat tergesa-gesa sekali. Makanya kami mohon maaf apabila dalam penyambutan, penempatan acara ini kurang berkenan, masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya dengan mengejar target supaya anak-anak kita bisa masuk pada tanggal 20 ini, maka berapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir, maka kita kejar untuk tukang-tukang agar bisa menyiapkan fasilitas asrama yang di atas lantai 2 untuk putri, dan untuk putra menyiapkan fasilitas asrama di lantai 1. Alhamdulillah, berkat doa semuanya, asrama untuk putri selesai dan bisa dipakai untuk tahun ini. Kemudian kami dari yayasan bertekad untuk melaksanakan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Kata pepatah, kami bertekad membangun pondok ini lebih bagus daripada membangun rumah sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk prospek ke depan pembangunan pondok pesantren ini, kita masih berlanjut pembangunan terus di lantai ketiga untuk putri. Kemudian untuk di belakang akan kita bangun, yaitu untuk kantin. Dan di tingkat 2, tingkat 3 akan kita bangun juga untuk asrama putri. Dan di depan ini insya Allah nanti akan kita buatkan taman dan kita akan buatkan tempat olahraga untuk santri-santri kita ini. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, kemudian di belakang ini masih ada tempat yang luas. Insya Allah akan kita bangun, yaitu tempat berolahraga, tempat gazebo, tempat bersantai untuk anak kita santri ini, sehingga anak-anak kita yang masuk ke pondok pesantren Bagujana ini tidak ada merasa jenuh dan bosan. Kita mengupayakan supaya anak-anak kita betah dan giat untuk belajar di pondok pesantren ini. Kemudian untuk yang putra, insya Allah dalam waktu dekat sekarang ini masih melaksanakan pembangunan untuk tingkat 2, tingkat 3 untuk asrama putra. Dan kami bertekad untuk yang laki, kami akan membangun musola. Nah, sementara musola yang kita pakai saat ini itu di aula, di bangunan itu ada 2 lokal kita pakai. Dan kedepannya insya Allah kita akan membangun musola untuk putra, sehingga kita bisa bersolat di situ bersama-sama. Amin. Dan insya Allah itu bangunan yang lama, ada rumah yang lama yang baru beli pertama kalinya, nanti akan kita ratakan dan itu akan kita jadikan tempat bermain, tempat olahraga bagi santri laki-laki. Karena saya lihat santri betah di pondok apabila dia ada kawan, ada tempat bermain dan tempat berolahraga. Insya Allah semoga apa yang kami rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, selamat bergabung bagi seluruh santri dan santri baru. Mari kita bersama-sama membangun pondok pesantren ini
menjadi lebih baik, pendidikan yang berkualitas dan berwawasan nilai agama Islam dan moral, serta mempersiapkan generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Pohon pepaya tumbuh di kebun, dihiasi bunga warna biru. Selamat datang para santri baru. Semoga ilmu bermanfaat selalu. Di pasar beli pisang raja, lanti cerah burung bernyanyi, santri semangat tak kenal lelah, masa depan gemilang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan santri dan santriwati baru yang akan disampaikan oleh Bapak Wan Aswar bin Haji Wan Ashari. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini apa nih kalau kita nih luar biasa nih Pak sebenarnya pantunnya. Hari Minggu bisa memancing ikan, tidak lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pimpinan Pondok Pesantren Babul Jannah Kota Dumai di Trisno ANC, terus serta Ibu ya, Ibu, mudah-mudahan dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan yang kemanusiaan dan dimurahkan rezekinya. Tak lupa sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren, tadi Ketua Yayasan ini Pondok Pesantren Babul Jannah Kota Dumai, yaitu Bapak Haji Partahian LPM PDI. Alhamdulillah Pak, saya lupa ya. Sama-sama kita hormati Ketua Kepala Sekolah Babul Jannah beserta seluruh staf, Bapak Pikata, Ustadz, Ustazah, dan kalau sama-sama kita hormati bapak-bapak wali santri, santriwati, sayangi anak-anak didik, santri-santriwati yang kami sayangi dan kami cintai selalu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang berbahagia pada hari ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan, kesehatan jasmani, rohani, terlebih lagi yang mulia yaitu iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di aula Pondok Babul Jannah di Jalan Sidoarjo, Kota Dumai, dalam rangka silaturahmi dan sekaligus penyerahan anak didik kepada yayasan. Mudah-mudahan dalam pertemuan dan acara pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, serta pengikut sampai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan melaksanakan sunnah bagi Nabi, insyaallah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dua patah kata dalam hal ini menyangkut atau mewakili daripada wali santri, santriwati, dan menyampaikan ucapan terima kasih
kepada yayasan dan seluruh segenap ustaz dan ustazah, pada hari ini dalam keadaan kebahagiaan yang besar bagi kami, di hati kami, dan spesial pada hari ini melihat wajah-wajah ceria dari para kami dan sebagai penerus bangsa dan negara. Sebagai orang tua, kami mewakili daripada wali santri santriwati di era reformasi, di era yang penuh tantangan pada zaman sekarang ini, maka dari itu dari kami selaku orang tua sangat perhatian dalam keadaan negeri kita yang cukup memungkinkan. Saya mewakili dari orang tua santriwati mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan pondok dan seluruh serta guru, para ustazah dan ustazah. Tanpa guru, anak kami bukanlah apa-apa. Anak kami adalah tiada apa-apa bila dibandingkan kami orang tua tetap di rumah. Maka sejatinya para guru yang menjadi pendidik selaku orang tua di sekolah. Karena pada saat ini anak-anak kami selalu menambahkan daripada sekolah-sekolah yang ada di rumah. Jadi kami harapkan kepada wali santri dan seluruh santriwati bahwa Babondan ini moto daripada Yayasan Pembinaan luar biasa. Dilihat dari segi bangunan sangat luar biasa. Makanya saya sampaikan di sana kata sebutan daripada sekolah terakhir daripada SD Azhar Pintu. Mari kita sama-sama kita masukkan anak kita di jenjang pondok pesantren. Kalau di umum sekarang rasanya sangat memungkinkan untuk pendidikan agama. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru, ustadz dan ustazah, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Baik, sebelum saya akhiri, karena tadi ada pimpinan, ada tiga baik pantun, jadi saya jawab lagi 2 pantun lagi. Baik, yang pertama untuk ini khusus untuk anak santri ya. Ada 3 anak petani pergi ke hutan mencari madu. Jikalau ingin mewujudkan mimpi, datanglah atau jangan abaikan menuntut ilmu. Ini untuk bagi para ustazah ya. Di rumah waktunya bersih-bersih, di sekolah waktunya belajar. Kami sangat berterima kasih atas pengorbanan guru-guru yang sangat besar. Baik, ada tambahan Pak Yayasan Pembinaan menyangkut kurikulum. Mungkin dari kurikulum yang sebelumnya mungkin tidak jauh bersama dengan kurikulum yang baru nanti. Maksudnya yang santriwan yang baru. Ini sebagai syarat dalam arti kata kami selaku orang tua berharap untuk tampaknya saya pada anak saya, karena anak saya ada 3, mungkin yang dari Babondan nanti 3 anak yang sekolah, karena saya yakin dan percaya Babondan depannya luar biasa. Saya yakin, insyaallah. Karena dari yayasan ini memang pola pikirnya ke depannya amal,
bukan mencari keuntungan amal yang dicarinya, lillahi ta'ala. Jadi anak saya satu SMA, satu lagi SMP, dan ini yang bongso ini SMP, salah satu pimpinan yayasan dan khususnya kepada ustazah dikurangilah kegiatan luarnya seperti mungkin olahraganya. Ini agak sedikit nilainya agak sedikit menurun ya. Karena kami bukan monitor nilai dari berarti ada kekurangan itu. Karena setiap hari minggu itu banyak keluar anaknya. Jadi kami berharap, ini kan kritikan, tapi kami berharap sebagai orang tua kurangilah kegiatan di luarnya. Kalau itu harapan kami itu. Maksudnya bukan berarti dihilangkan, tidak, kiranya dikurangilah. Kami berharap seperti itu. Mudah-mudahan bencana ke depannya sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya bermaaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak tersebut yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, arahan dan bimbingan sekaligus penerimaan santri-santriwati baru Pondok Pesantren Babu Jannah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Babu Jannah kepada Abu Yang Haji Partahir Pakpahan LCMPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pantun saya berimam saja kepada ketua yayasan, begitu juga dengan ayahanda. Karena setahu saya berimam itu 27 derajat pahalanya kan. Jadi kalau tadi sendiri saya berimam saja. Ayahanda dan ibunda yang saya muliakan, tampaknya ini terlalu formal, saya nggak biasa formal, kita selek saja ya. Ayahanda dan ibunda, begitu juga anak kami yang baru, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai gambaran kita ke depan bagaimana Pondok Pesantren Babu Jannah baik kepada anak kita, begitu juga kepada ayah dan bunda. Pertama, kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Babu Jannah satu sisi merasa bangga karena diberikan kepercayaan, satu sisi berat pada diri untuk menerima amanah yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ayah bunda melihat dan mendengarkan yang baik-baik saja di forum ini. Nanti ayah dan bunda akan menemukan hal-hal yang bau, yang jelek, yang busuk dari kami. Dan inilah yang akan saya sampaikan agar kita sama-sama memahami. Karena pendidikan ini tidak semuanya putih, terkadang kena berkah. Bagaimana kita membersihkan itu? Apakah kita gunting, kita buang, atau kita cuci? Ayah dan bunda dan anak-anak kami, pertama, Pondok Pesantren Babu Jannah, visi dan misinya seperti yang disampaikan yayasan adalah mencetak generasi yang dari sisi sainsnya mumpuni, tapi dari sisi agama juga bisa. Ke masjid tidak canggung untuk memakai sarung seperti saya, atau memakai jubah, atau bahkan memakai serban. Ke kantor tidak canggung memakai pakaian dinas, selama dia menutup aurat dan menyesuaikan tempat. Itulah intinya. Tidak alergi dengan perkembangan yang sesuai dengan arah Islam, dan juga
tidak mengatakan ketertinggalan dengan ajaran Islam. Itu kita mix, sehingga dari arah struktural kita ini bekerjasama dengan dua dinas. Satu, dinas pendidikan, itu SMP dan SMA-nya. Jadi formalnya itu kita berada di SMP, dinas pendidikan. Sehingga kepalanya ada kepala SMP yang saat ini sama itu kita minta tolong berdiri biar kenal semua. Kepala SMP-nya. Karena tidak ada yang abadi kan, saya juga sementara pimpinan nanti berganti lagi. Kemudian untuk kepala SMA ada Ustaz Muhriga, dipersilahkan. Ya. Silakan. Inilah Ustaz dan Ustazah kita yang akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kota Demak. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Riau. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk pondok pesantrennya. Dan ini yang akan berkomunikasi dan berkoordinasi adalah Ustaz Fakhrul Wahab MC. Beliau. Jadi di pondok pesantren ini ada 3 kepala, kepala SMP, kepala SMA, dan kepala asrama. Mereka lah yang akan mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren Babul Jannah. SMP-nya siapa? Wakil, guru, dan ayat benda yang saya cintai. Untuk itu, pondok pesantren Babul Jannah setelah selesai menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, mereka mendapat 2 ijazah sekaligus dari dinas pendidikan seperti yang sudah kita lihat umumnya, kemudian ijazah dari pondok pesantren. Jadi bisa langsung dua-dua. Sehingga lulusannya terserah mau di dalam negeri yang berbentuk sains umum bisa, dalam negeri yang berbentuk agama juga. Jangankan dalam negeri, luar negeri ini ada 2 penafsiran, satu swasta, satu memang di luar negeri. Satu kan negeri, berarti kalau luar negerinya swasta begitu. Universitas swasta, kalau tadi universitas. Yang di luar negeri, baik itu ke Timur Tengah, bisa. Selama mau mengikuti pendidikan di pondok pesantren Babul Jannah, itu bisa. Sampai saat ini, insya Allah saya termasuk tim panitia untuk pemberangkatan mahasiswa ke Timur Tengah, terkhusus di Al-Azhar Mesir. Insya Allah saya akan memberangkatkan di bulan Agustus dari berbagai pondok pesantren. Sehingga anak-anak kita ini yang mondok di Babul Jannah, insya Allah. Sedangkan pondok lain saya urus, apalagi yang saya pimpinannya, saya tidak mengurus anak saya. Kemudian itu kalau kita mengikuti jalur pondoknya, kalau kita tetap ingin mengikuti jalur umumnya sainsnya untuk menyambung ke Eropa contohnya, itu bisa saja. Jadi arah pendidikan pondok pesantren Babul Jannah ini kita mix dua-duanya, dari sains dan dari keagamaan. Dari kita, anak kita ini semuanya pintar, cuma pintarnya punya kemampuan dan pos masing-masing. Ada yang pintar menalar, tapi kurang cepat menghafal. Jangan kita paksakan menjadi habis Quran. Ada yang lambat menangkap, tapi kalau disuruh menghafal 5 menit, dihantamnya, dihajatnya satu lembar itu. Silahkan dia masuk ke habis Quran. Jadi pondok pesantren Babul Jannah ini tidak ada kekhususan, karena semuanya kita khususkan. Yang mau hafal Quran silahkan, yang mau kitab kuning silahkan, yang mau sains juga kita punya pos ekstrakurikuler masing-masing. Jadi kita bukan pondok pesantren taktis kok, dan kita bukan pondok pesantren kitab kuning kok. Semuanya kita siapkan di luar kelas untuk mengasah di mana keinginan dan kemampuan santri kita. Ayah dan bunda, begitu juga anak didik kami
Itulah arah kebijakan pondok pesantren Babul Jannah yang kita rumuskan. Kemudian tentu dalam mencapai dan menjalani arah dan tujuan pondok ini kita ada aturan-aturan. Dan disinilah tadi yang kami sampaikan, yang kita dengarkan di sini, yang kita lihat itu yang putih-putih semua. Kami berusaha menutupi yang hitam-hitam itu kan. Nah, jadi nanti seiring waktu itu akan ada permasalahan-permasalahan. Yang anaknya lah menangis, bajunya tidak kelihatan, terlambat makan dan lain sebagainya. Jadi kita harus terbuka. Kami dari Pondok Pesantren Babul Jannah siap menerima kritikan, saran dan seterusnya. Karena Pondok Pesantren Babul Jannah ini bukan untuk kami. Kami hanya sebatas fasilitator. Ini untuk ayah dan bunda dan anak-anak kita. Ya, Pondok Pesantren itu bukan untuk kami. Kami hanya sebatas fasilitator, memberikan fasilitas. Ini untuk ayah dan bunda terkhusus kepada anak-anak kita. Cuman kami berharap, ini kalau bisa anak-anak tidak mendengarkan baik, walaupun mereka melihat kan. Anak-anak kita ini pintar-pintar ayah bunda, pintar-pintar. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang gimana? Ajari anakmu, karena mereka itu hidup bukan di zamanmu. Kalau ilmu kita 9, ilmu mereka 13. Nah, jadi ketika kita datang, ya maaf Pak, hilang baju saya katanya. Nah, orang tua yang tidak bisa menyaring, ya pula hilang katanya. Marah dia ustaznya. Padahal tidak diangkat jemuran selama 1 minggu. Jadi itu terjadi begitu. Jadi ini harus kita saring. Bagi ayah dan bunda yang pernah mondok mungkin senyum-senyum dia, itu belakang saya dulu katanya. Itu sering terjadi. Sendal hilang. Apa nak hilang sendalnya? Sendal orang dilemparkannya. Balas dendam temannya, dilemparkannya lagi hilang. Maka seperti ini corak ragam warna di pondok pesantren. Dan kita sebagai orang tua kami berharap ini bisa kita berkomunikasi, jangan langsung memberikan penilaian dan keputusan. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan. Kalau itu tadi masalah hilang, persoalan-persoalan antara siswa dengan siswa yang lain yang berkelahi dan lain sebagainya. Ayah dan bunda, anak kita ini, ayah dan bunda sudah tahu bagaimana perilakunya di rumah. Dan kami juga di pondok pesantren juga tahu. Di rumah, nggak tahu saya, ada nggak di sini satu rumah dengan anaknya 10, 8 anak, 2 orang tua? Mungkin banyak itu ya. Atau saya yakin, aku yakin tidak ada 20 anaknya, 1 ayahnya, 1 ibunya. Kami di pondok pesantren tahun 2025-2026 ini, alhamdulillah diamanatkan 200 orang anak kami di sini. 200 orang. Jadi bisa saja kita duduk di sini, ada yang berkelahi di samping situ. Tahu nggak kita? Nggak tahu kita. Jadi nanti datang orang tuanya, mana aja ustaznya? Masa nggak tahu anak saya berantem? Kita sedang duduk di sini, ada yang berantem di samping, mana tahu kita? Kami dengan penuh amanah, selama kami tahu dan kami lihat akan kami proses. Tuhan saja tidak akan memproses kalau tidak kena hukum. Ada 3 hal yang tidak akan kena hukum. 1, tidak tahu. 2, hilang akal. Yang 3, tertidur. Berarti kadang hukum kita lebih berat daripada hukum Tuhan. Tapi kalau kami tahu akan kami proses. Kemudian, mohon maaf ayah dan bunda, ini sangat-sangat berharap kami bermohon kepada orang tua. Apabila ada anak santri yang melapor ke orang tua permasalahan pondok, tolong ditanyakan, sudah dikasih tahu nggak ke guru? Kalau tidak dikasih tahu ke guru, gimana kami prosesnya? Kami tidak tahu. Untuk meminimalis itu, Babul Jannah membuat target 1 guru itu mengawasi maksimal 16 orang. Tidak, itu bisa dicek nanti sama 1 guru. Dan di atas guru ini ada kepala asramanya lagi. Jadi bukan 1 guru untuk 1 asrama. 1 guru
16 maksimal, ada yang 12, ada yang 13. Maksimal itu 16 kuat. Itulah usaha kami untuk mendidik santri kita di luar kelas. Jadi kami berharap seperti yang tadi, apabila ada santri kita yang mengadu anak-anak kita ke orang tua, tolong kita ingatkan, sudah dikasih tahu ke guru asrama atau belum? Kalau belum, ke sana dulu prosesnya, jangan sekali dulu. Tadi ayah kita sudah menyerahkan ke kami. Berarti proses yang ada di pondok ini merupakan hak dan tanggung jawab kami. Secara aturan, apabila tidak dilaporkan ke kami dan langsung dilaporkan ke orang tua dan orang tua memproses itu, berarti mohon maaf ayah dan bunda ini sudah melanggar batas-batas kerjasama di antara kita. Kecuali sudah dilaporkan sekali dua kali tidak ada tanggapan, kami juga dengan lapang dada terbuka, silahkan marahi kami. Setiap sekali seminggu guru asrama itu rapat, apa kekurangan, apa kelebihan, apa kendala anak-anak. Setiap sekali seminggu, khusus untuk guru asrama. Sekali sebulan seluruh internal itu rapat, apa kendala. Tentu tidak semua bisa kami jalani, tidak semua informasi bisa kami terima. Makanya itu hebatnya anak-anak pondok ini, lulus dari pondok lebih mudah masuk angkatan. Kenapa? Waktu di pondok biasa manjat-manjat kemudian kabur. Nah, itu biasanya lulusan itu angkatan udara ya. Ada santri yang kalau cabut keluar lokasi itu merayap-rayap di bawah sehingga tidak kelihatan oleh gurunya, itu biasa. Kemungkinan besar akan jadi angkatan darat. Makanya angkatan itu sekarang mencari bibit-bibit itu dari pondok pesantren. Mereka lebih yakin. Makanya ada pos khusus pendaftaran angkatan prajurit baru, khusus jalur pondok pesantren. Ada ya? Khusus jalur pondok pesantren. Kenapa? Sebelum dilatih di pendidikan sudah dilatih dia di pondok. Jangankan guru yang melatih, diri sendiri sudah melatih. Gimana caranya? Saya keluar sekolah tidak diketahui gurunya. Ini calon-calon intelijen lain. Ayah dan bunda yang saya kuliahkan, itu yang paling penting bagi kami. Setiap kita memberikan informasi ke kami dan memberikan keleluasaan untuk mendidik anak kita. Pertama, ayah dan bunda, kalau ayah dan bunda mengiyakan semua keinginan anak, saya yakin tidak selesai itu anak kita. Saya yakin tidak selesai. Karena semua keinginan-keinginannya kita perkenankan, sehingga salah sedikit saja dia akan keluar. Pondok pesantren itu tidak enak. Kalau ketua yayasan tadi mengatakan senyaman mungkin, saya bilang tak akan bisa orang di pondok nyaman. Siapa yang nyaman di pondok tak belajar. Yang nyaman di pondok tidak belajar. Cuman kami hanya sebatas, nah ini antara kita lah. Oleh kami saja ini yang bagus. Itu kan tugas yayasan. Tugas saya membuat anak tidak nyaman. Hafalan, hukuman dan lain sebagainya. Kalau saya di sini anak-anak tidak nyaman. Tapi kalau ketua yayasan ini nyaman. Nanti anak-anak kemana kita? Nanti ayah nyaman orang ini. Kalau saya nampak muka saya hafalan katanya. Jadi kami berkolaborasi, satu membuat nyaman, satu membuat anak-anak tidak nyaman. Ayah bunda yang saya muliakan, Pondok Pesantren Babul Jannah untuk program jangka pendek khusus kepada santri baru ini agak sedikit menyayat hati. Tak boleh kita berkunjung selama 40 hari. Setuju itu? Setuju? Tidak boleh berkunjung selama 40 hari. Kalau tidak setuju bawa anaknya. Kalau jemput balik kan. 40 hari tidak boleh berkunjung. Anak-anak tidak boleh dibawa pulang. Karena mereka harus katakan Quran. Kalau tidak setuju bawa pulang. Katakan. Makanya tadi kalau Pak Ketua tadi buat enak aja semua kan, kalau saya buat tidak nyaman, baik anak ataupun orang tua. 40 hari tidak ada kunjungan. Semua wajib khatam Quran. Setelah itu kami akan mengundang ayah dan bunda. Kita di sini bersama. Jangan ada satu mengunjungi, satu tidak mengunjungi. Saya tidak mau. Semua sama-sama mengunjungi.
Sama-sama kita wisuda anak kita yang sudah hafal, yang sudah khatam Quran 37. Yang sudah khatam silahkan menghafal Al-Quran. Yayasan berkomitmen akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran terbanyak. Ada yang sudah khatam 3, 5, 10 dalam jangka sampai Agustus. Paling lama nanti akhir Agustus kan akan undang ayah dan bunda melihat situasi dan kondisi. Tapi biasanya itu di tanggal 17 Agustus. Itu bisa saja molor karena masuk kita sekarang tanggal 22. Itu program pertama. Tidak ada kunjungan selama 40-an hari karena program kami sedang berjalan. Khataman Al-Quran itu berjalan. Kemudian pendidikan karakter, bagaimana menyambut orang tua. Nanti setelah selesai ini sudah itu kami akan berikan anak ayah dan bunda walaupun 1 hari pulang ke rumah. Akan kami berikan contoh. Inilah yang kami di 40 hari itu. Apakah dia berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, kasih tahu tetangga. Yang kita perbaiki kembali. Mana bau-baunya yang masih longgar? Mana minyaknya yang masih kotor? Akan kami perbaiki. Itulah tugas kami. Makanya kita bekerjasama. Itu program jangka pendek. Setelah itu nanti baru kita buat bergulir. Sekali 2 minggu kunjungan, berganti-gantian dan seterusnya. Ayah dan bunda yang kami muliakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak sempat kalau tidak balik sampai jam 11. Ini jam 10 tidak sempat. Saya habiskan saya sampai jam 10, 15 menit lagi. Karena kita menyiapkan waktu 1 jam paling tidak air mata mengalir di pondok pesantren ini. Ayah dan bunda, anak-anak kita setelah nanti masuk semua ke pondok, kami izinkan membawa anaknya makan siang terakhir keluar pondok pesantren. Paling lama jam 4.30. Silakan sholat asar bersama. Silakan sholat asar bersama di luar. Kami juga sholat asar bersama di sini. Setelah kami juga selesai sholat asar, baru kami sambung kembali untuk masuk ke ruang asrama. Kemudian mohon maaf kepada ayah dan bunda, kami tidak mengizinkan ayah dan bunda mengatur tempat tidur anak kita. Itu sudah terlabel semua. Makanya buku dan lain semua itu sudah ada di lemari. Tempat tidur sudah ada labelnya. Kami berharap dipatuhi nanti panitia yang sudah bekerja siang dan malam, di mana anak kita tempat tidurnya dan lain sebagainya. Kalau nanti guru kita mengatakan sampai ke sini saja Pak, mohon maaf batas mengantar anak, kami berharap dipatuhi Bapak Ibu. Siap? Ya. Kalau tidak siap, harus siap. Kalau tidak siap nanti kita hukum orang tua. Biar tertib, itu maksudnya. Kalau tidak ada ketertiban susah kita. Ini juga akan untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka nyaman dalam bentuk aktivitas. Kemudian untuk kita ayah dan bunda, kalau bunda tidak, untuk ayah berharap mohon maaf lingkungan pondok pesantren tidak ada asap rokok, tidak ada asap rokok. Kalau ingin merokok diperbolehkan di luar pondok pesantren, di luar pagar. Khusus untuk lelaki, kalau ada perempuan juga termasuk, tapi biasanya ada perempuan. Asap rokok tidak ada di lingkungan pondok pesantren yang berkunjung. Kalau berkunjung, silakan di luar, lalu masuk ke lingkungan pondok. Dan kami di lingkungan pondok semuanya steril. Tidak ada yang merokok kecuali yang tidak ketahuan. Kalau yang ketahuan itu akan ditindak. Kalau yang tidak ketahuan biarkan Tuhan yang menindaknya. Terakhir, sebagai pimpinan pondok pesantren Babul Jannah, kami siap menerima anak baik laki-laki dan perempuan dari ayah dan bunda. Untuk tahun ini kami diamanahkan sesuai dengan targetnya 120 santri baru, karena hanya itu yang bisa kami layani. Selanjutnya seperti biasa, jadwal tetap pondok pesantren Babul Jannah, waktu pendaftaran itu dimulai bulan 10 sampai bulan 12 setiap tahunnya. Kalau sudah penuh kita tutup.
Kalau tidak penuh mungkin bisa 1-2. Mana tahu nanti tahun depan ada keluarga dan lain sebagainya. Akan segan juga kita. Tadi ada yang menelpon, Ustaz kita tolonglah masukkan. Kebetulan famili dimasukkan tak cukup. Tidak dimasukkan, tak boleh awak berkunjung ke rumahnya. Akan susah juga itu, karena kita sudah kasih tahu bulan 10 sampai bulan 12. Nah, kita komit. Kalau sudah cukup 100 sudah cukup. Jadi untuk kenyamanan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu dari santri yang akan dibawakan oleh Hafiz dan kawan-kawan. Kepada Hafiz dan kawan-kawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Bejo. Acara selanjutnya, acara doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Agus Saputra Lubis. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن الكريم فقهاء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ustaz Agus Saputra Lubis, semoga Allah ijabah doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian, beserta seluruh wali santri dan semua panitia yang terlibat. Semoga semua menjadi ladang amal kebaikan dunia akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca menuju untuk pendidikan Indonesia.
pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad dan cita membangun bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Partahian Papahan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Babul Jannah bersama Ketua Yayasan Pak Haji Sutriyono mengadakan kegiatan hari ini penyambutan santri baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Alhamdulillah, sesuai dengan target kita, santri baru saat ini sebanyak 120 santri. Dan ini menjadi tanggung jawab untuk kami membina anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua semuanya, baik warga Dumai, di luar Provinsi Riau, telah mempercayakan kepada Pondok Pesantren Babul Jannah untuk menitipkan anak-anaknya. Bagi orang tua dan masyarakat lainnya yang belum bergabung dengan Pondok Pesantren Babul Jannah membuka pendaftaran setiap tahunnya di bulan Oktober sampai bulan Desember. Kalau kuota sudah cukup, kita sudah tutup, tidak menerima lagi untuk menjaga kualitas dan kenyamanan santri kita bersama. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa. Tidak ada pelaut yang hebat dilahirkan dari ombak yang tenang. Tidak mungkin terjadi. Tidak ada sukses dilahirkan dari kata-kata dari orang yang kaya. Tidak mungkin terjadi. Kata-kata orang sukses, hidup perantauan, hidup susah, perantauan, tinggal tempat orang, makan susah, untung ada yang menolong. Tapi dia berusaha terus, beristighfar terus, bagaimana supaya menjadi orang yang sukses. Selamat kepada santri baru yang telah bergabung di Pondok Pesantren Babul Jannah Dumai. Semoga apa yang dicita-citakan kepada Anda semua santri baru dan kepada orang tua dapat tercapai dengan sebagus-bagusnya dan menjadi pemimpin untuk masa depan dan menjadi santri yang teladan dan berakhlak yang mulia. Amin. Wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa. Wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Dari jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong